Allah kemudian berfirman dalam surah An-Nahl itu ayat 67, apa firman Allah? Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana inna fi dhalika laayatin liqaumin yaqilun. Kata Allah, dan dari buah kurma dan anggur. Wa min thamaratin nakhili wal a'nab, dan dari buah kurma dan anggur, tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang halal. Jadi dari dua buah ini ada yang mengkonsumsinya dalam bentuk rezeki yang halal, memakan secara langsung. Apa hukum makan kurma, Pak? Halal. Apa makan buah, hukum makan buah anggur itu, Pak? Halal, halal. Bahkan ketika direndam menjadi nabi, baik kurma maupun anggur hukumnya juga halal. Namun ada sebagian di antara kalian, kata Allah, yang menjadikannya tattakhiduna minhu sakara, membuatnya menjadi minuman yang memabukkan. Ada larangan di sini atau tidak? Tidak. Allah hanya menjelaskan. Kalian mengambil buah kurma, mengambil buah anggur, sebagian menyantapnya menjadi rizki yang rizqan hasanah, dan ada yang kemudian membuatnya sebagai minuman yang memabukkan. Apa yang Allah tutup dalam firman ini? Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Jadi Allah kemudian memberikan kesempatan kepada mereka kaum muslimin khususnya yang pada saat itu masih mengkonsumsi dari buah kurma maupun buah anggur tadi, sebagian mengkonsumsinya dalam bentuk sesuatu yang rizqan hasanah, sebagian mengkonsumsinya dalam bentuk membuatnya menjadi minuman yang memabukkan. Maka Allah mengajak untuk berpikir, kira-kira mana yang memberikan manfaat, mana yang kemudian menghadirkan kemudaratan. Tapi belum ada larangan. Masih boleh orang-orang pada saat itu meminum al-khamr. Pada tahap yang kedua, iman, Allah menurunkan ayat yang berisi tentang perintah untuk menjauhkan diri dari khamr. Jadi belum diharamkan, tetapi ada anjuran perintah untuk menjauhkan diri dari al-khamr. Kenapa? Karena mudarat dari al-khamr itu lebih besar daripada manfaatnya. Allah juga mengajak untuk berpikir logis. Jadi kalau kita dihadapkan, Bapak dan Ibu sekalian, pada sesuatu yang ada mungkin manfaatnya, tapi kemudaratannya itu jauh lebih besar, dan sesuatu yang lagi isinya semuanya kemanfaatan, kira-kira orang yang berakal akan memilih mana, Pak? Yang tidak memudaratkan dirinya, yang memberikan manfaat yang besar. Orang yang akil tentu akan berpikir demikian. Maka Allah kemudian menurunkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Apa kata Allah? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu, wahai Rasulullah, tentang apa? 'Anil khamri wal maisir, tentang khamar dan judi. Maka kata Allah, qul, katakanlah wahai Rasulullah, fihi ma ithmun kabir, di dalam keduanya itu ada dosa besar, wa manafi'u linnas, dan ada kemanfaatan bagi manusia, manfaat yang sedikit. Jadi Allah tidak serta-merta karena ingin mengharamkan kemudian menafikan seluruh kemanfaatannya. Mungkin ada, tapi manfaatnya itu apa? Sedikit. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dan kemudaratannya, keburukannya, kerusakannya, dosanya itu jauh lebih besar dari kemanfaatannya. Jadi belum ada larangan secara total, tetapi Allah kemudian memerintahkan untuk menjauhkan diri dari minuman tersebut. Kenapa? Karena dosanya lebih besar, karena keburukannya lebih besar dari kemanfaatannya yang sedikit. Al-marhalah ats-tsalitsah, pada tahapan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala pada saat itu dikisahkan, kalau kita baca tentang kitab tafsir, mulai banyak sahabat itu yang meninggalkan. Mulai banyak sahabat yang meninggalkan. Karena apa? Tadi berpikir secara logis, walaupun
tidak sedikit yang masih mengkonsumsi. Tidak sedikit yang masih mengkonsumsi. Maka pada tahapan yang ketiga, Allah kemudian melarang khamar itu dikonsumsi. Namun larangan itu berlaku hanya muakkatan, temporary, pada waktu-waktu saat-saat tertentu saja. Jadi tidak total larangan itu berlaku, tapi Allah kemudian memberikan waktu-waktu tertentu di mana khamar itu tidak boleh dikonsumsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43, apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian mendekati salat. Janganlah kalian mendekati salat. Wa antum sukara, dan kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu, mengerti apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian katakan. Nah, salah satu penjelasan dari ayat ini kalau kita baca tafsir Al-Alusi itu, judulnya kitab Ruhul Ma'ani. Di situ beliau menjelaskan salah satu tentang asbab nuzul ayat ini. Itu tatkala ada seorang sahabat yang dalam keadaan mabuk begitu, pengabuk khamar, beliau tetap mendirikan salat. Jadi sahabat walaupun mabuk salat, ya, masya Allah. Dan bahkan menjadi imam. Ketika menjadi imam, membaca surah Al-Fatihah, lalu setelah itu menyambungnya dengan surah. Ada yang menyatakan dalam riwayat surah Al-Kafirun. Nah, ketika membaca surah Al-Kafirun, ujungnya itu tak ketemu. Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma 'abud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abidun ma 'abud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abidun ma 'abud. Jadi lakum dinukumnya, lakum dinukum waliyadinnya enggak ketemu. Dan ini riwayat sahih. Maka turunlah ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salat, janganlah kamu mendekati salat, dan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Ada yang begitu atau tidak? Baca kuliah enggak selesai-selesai, jangan-jangan mabuk gitu ya. Atau tanpa mabuk enggak ketemu gitu. Wallahu a'lam. Yang jelas kemudian Allah larang mabuk itu dalam keadaan-keadaan tertentu. Sampai pada akhirnya pada al-marhalah ar-rabi'ah, ya, pada termin yang keempat, tahapan yang keempat, maka Allah kemudian melarang khamar secara total dengan firman dalam surah, ya, Al-Maidah ayat 90 itu Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Ya Allah, wahai orang-orang yang beriman, Allah menyeru dengan seruan, wahai orang-orang yang beriman. Yang pernah kita sampaikan ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika kita mendapati ayat dalam Al-Quran dimulai seruannya itu dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarlah baik-baik, karena setelahnya biasanya ada perintah yang besar atau larangan yang besar untuk kita tinggalkan. Dan larangan maupun perintah itu hanya bisa dilakukan atau hanya bisa ditinggalkan oleh mereka yang memenuhi kriteria panggilan itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, atau mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk rijsun, najis, min amali syaitan, dan itu adalah perbuatan syaitan. Itu adalah perbuatan syaitan. Fajtanibu, kata Allah, maka jauhilah perbuatan tersebut, ya, 4 perbuatan yang Allah sebutkan tadi, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan keberuntungan, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi beruntung orang-orang yang kemudian menjauhkan diri dari perilaku tersebut, perbuatan tersebut.
Maka kita lihat di Fathul Iman hafizahullah, ketika kita membaca tafsir dalam surah Al-Maidah ayat 90 ini, apa yang dilakukan oleh para sahabat pada saat itu? Mereka berbondong-bondong menumpahkan khamar yang mereka miliki atau yang mereka simpan di rumah-rumah mereka. Sampai-sampai jalan-jalan itu, Fathul Iman disebutkan dalam kitab-kitab tafsir itu penuh basah dengan apa? Minuman khamar yang ditumpahkan. Karena apa Fathul Iman? Karena telah turun larangan secara tegas, secara total tentang haramnya mengkonsumsi al-khamr. Dan ini menunjukkan kapasitas dari keimanan para sahabat. Tidak kemudian mencari beragam alasan. Ya Rasulullah, tinggal sedikit nih, tanggung, kita habisin aja ya. Ya Rasulullah, ini menguntungkan kalau dijual balik atau dijual kembali. Kita jual kepada orang-orang yang mungkin masih mengkonsumsinya. Karena ada orang-orang musyrik, ada orang-orang yang belum beriman pada saat itu. Karena seruan ini berlaku hanya kepada orang-orang beriman. Lah, ini menunjukkan kepatuhan total kepada perintah Allah, dan itulah nilai ketakwaan. Itulah nilai ketakwaan. Fathul Iman Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala memuji beliau banyak sekali dalam Al-Quran. Bahkan cerita kisah pujian tentang Nabi Ibrahim itu dalam Al-Quran, para ulama tafsir menyebutkan kurang lebih ada sekitar 69 kali penyebutannya dalam Al-Quran. Dan salah satu karakter yang membuat Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan disebut, ya, inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Ibrahim itu adalah sebuah umat. Jadi bukan hanya seorang manusia, tapi disetarakan sebagai sebuah umat. Salah satu karakter yang melekat pada diri Nabi Ibrahim adalah qanitan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, beliau adalah pribadi yang patuh, tunduk secara total kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga itulah nilai ketakwaan sesungguhnya. Takwa itu kata para ulama adalah al-imtithalu bil awamir wal ijtinabu bin nawahi. Kepatuhan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Melakukan perintah Allah sekalipun dia tidak tahu alasannya apa, hikmahnya apa di balik perintah itu. Itulah takwa. Sekalipun hikmah ketika datang dia menguatkan, hikmah ketika datang dan diketahui, baru kemudian seseorang mungkin bisa lebih ya semangat atau yakin mungkin. Tapi bukan itu inti dari ketakwaan. Ketakwaan itu adalah menjalankan perintah Allah sekalipun mungkin dia tidak tahu alasan. Itulah mengapa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk membawa istri dan anaknya Hajar dan Ismail untuk kemudian pergi di satu tempat antah berantah, Nabi Ibrahim tidak bertanya, kenapa harus ke sana ya Allah? Tempat apa itu ya Allah? Bagaimana kehidupan kami nanti di sana? Istri dan anak saya bagaimana ya Allah? Sami'na wa ata'na, pergi. Sampai di sana kata Allah, tinggalkan istri dan anakmu. Beliau pergi. Sampai ketika ibunda Hajar itu bertanya, kenapa engkau tinggalkan kami di sini wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim juga tak punya jawaban. Karena beliau tidak lagi bertanya kepada Allah, kenapa perintah ini, kenapa perintah ini. Dan itulah takwa. Begitu juga ketika meninggalkan sesuatu, al-ijtinabu bin nawahi, meninggalkan sesuatu yang Allah larang, tidak perlu kita mengetahui tentang hikmahnya. Nah, pasti di balik itu ada hikmah. Tapi mengetahui hikmah tidak menjadi syarat di dalam meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kepatuhan di dalam menjalankan syariat, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itulah yang kemudian dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai inti dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman rahimakumullah, tentu seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kecuali dia mengandung kemanfaatan bagi hamba-hamba Allah, dan tidak mungkin Allah melarang sesuatu kecuali karena dia mengandung apa? Kemudaratan yang besar. Kemudaratan yang besar. Mungkin ada manfaat, tapi kemudaratannya jauh lebih besar. Oleh karena saudara rahimahumullah, para ulama kemudian menjelaskan, ketika Allah kemudian melarang khamar
itu karena kemudaratannya yang besar. Dan di antara kemudaratan itu yang pertama, bahwa khamar itu ketika dikonsumsi Allah Subhanahu wa taala menafikan keimanan dalam hati orang tersebut. Orang yang mengkonsumsi khamar dengan segala macam jenisnya, rupanya, namanya, labelnya, tetapi esensinya dia adalah khamar. Apa itu khamar? Kullu muskirin khamar. Setiap yang memabukkan itu khamar, kata Rasulullah. Sehingga masuk ke dalam poin ini sesungguhnya juga adalah obat-obatan terlarang yang dampaknya itu hampir sama dengan khamar atau bahkan lebih memudaratkan. Jadi ada kajian itu tentang hukum drugs gitu, atau obat-obatan, narkoba, narkotik dan lain sebagainya. Karena secara nas ada sebagian orang yang ingin mencari celah yang menyatakan kan nggak ada larangan secara spesifik dalam hadis ataupun dalam Al-Quran yang dilarangkan khamar. Sehingga khamar itu oleh sebagian orang yang ingin mencari pembenaran hanya diidentikan pada jenis minuman saja, minuman yang memabukkan. Padahal kategori daripada al-khamar itu lebih luas. Kullu muskirin, setiap yang memabukkan itu khamar. Apapun itu jenisnya, mau dia benda padat, cair, tapi esensinya dia memabukkan, maka kemudian dikategorikan sebagai al-khamar. Maka orang yang mengkonsumsi al-khamar itu Allah menafikan keimanan dari dalam hatinya. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "La yashrabul khamr hina yashrab wa huwa mu'min." Tidaklah seseorang itu mengkonsumsi al-khamr sementara ketika dia mengkonsumsinya dia sebagai orang yang beriman. Jadi imannya sedang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat mengkhawatirkan kalau dia sedang mengkonsumsi sesuatu yang Allah larang tersebut, lalu ternyata ajalnya tiba, kira-kira matinya dalam keadaan apa? Minimal kalau kita merujuk kepada hadis ini, mati dalam keadaan imannya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, dinafikan oleh Allah. Ada atau tidak orang yang mati dalam keadaan minum khamar itu? Dan ini sungguh sangat menyedihkan, saudara-saudara. Meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, meninggal dalam keadaan meminum sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan secara total. Oleh karenanya kata iman, penting untuk kemudian kita jaga diri kita, keluarga kita, aware juga peduli terhadap lingkungan kita. Karena lanjutan pada ayat 91 itu dari surah Al-Maidah, bahwasanya Allah menjelaskan sesungguhnya syaitan menginginkan itu agar kalian bermusuh-musuhan, ya, terjadi kericuhan di tengah-tengah masyarakat, dan itu salah satunya akibat dari al-khamr. Banyak kita lihat di iman, seringkali terjadi percekcokan bahkan pertikaian itu dalam seluruh level rumah tangga, ya, terjadi KDRT, salah satunya, bukan satu-satunya tapi salah satunya karena khamr, perceraian dan lain sebagainya karena khamr. Di masyarakat juga demikian, terjadi ya tawuran dan lain sebagainya yang akhir-akhir ini na'udzubillah min dzalik itu sangat meresahkan. Dan rata-rata itu sebelum tawuran ngapain dulu Pak mereka? Minum dulu, bawa celurit, bawa benda-benda tajam. Saya pernah ketemu di depan sini, depan jalan Ki Gusti Ngurah Rai itu, mau ke sini kalau tidak salah, pagi-pagi itu sebelum subuh, berapa bulan yang lalu itu, ya, itu masih semuanya berhenti pada saat itu, ya, karena dibegal atau diapa, pokoknya rombongan motor itu banyak sekali dengan senjata-senjata tajam itu, dan rata-rata mereka dalam pengaruh itu dari al-khamr itu, na'udzubillah min dzalik. Yang kedua kata iman disebutkan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan bahwa khamr itu adalah miftahu kulli syarr. Dalam riwayat disebutkan ummul khaba'ith, dia adalah induk dari segala macam keburukan. Dalam hadis ini riwayat Abu Darda
Dalam hadis Ibnu Majah bahkan disahihkan oleh Imam Al-Albani, Rasulullah menyebutnya sebagai miftahu kulli syarr, dia adalah kunci dari segala macam keburukan. Dari Abi Darda, beliau mengatakan, "Awsani khalili," telah berwasiat, telah memberikan nasihat kepadaku, khalili, kekasih. Siapa maksudnya, Pak? Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda ketika memberikan nasihat kepada Abu Darda, "La tashrab al-khamr fa innaha miftahu kulli syarr." Wahai Abu Darda, jangan mengkonsumsi al-khamr, karena sesungguhnya khamr itu adalah kunci dari segala macam keburukan. Dalam riwayat Rasulullah pernah menyabdakan ummul khaba'ith, dia adalah induk dari segala macam keburukan. Makanya ada sebuah riwayat kata Imam dalam Sunan Ibnu Majah, dan ini hadisnya sahih, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan anna ijtanibu ummal khaba'ith, jauhilah oleh kalian induk dari segala macam keburukan, yaitu apa, Pak? Al-khamr. Fa innahu kana rajulun mimman kana qablakum yata'abbadu wa ya'tazilu an-nas fa 'alaqathu imra'atun. Ini kisah yang masyhur sebenarnya, tapi dia ada dalam riwayat. Rasulullah menceritakan tentang satu keadaan dari laki-laki, seorang laki-laki yang ada pada umat terdahulu, yang kemudian dia mendedikasikan hidupnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, melayani hamba-hamba Allah yang ingin mengenal Allah, ingin bertaubat kepada Allah, sehingga disebut dengan ar-rahib atau pendeta pada saat itu ya. Tentu dalam al-Islam rahbaniyah itu sudah tidak lagi dikenal, tidak ada. Ya, karena rahbaniyah itu sering salah dipahami. Ya, rahbaniyah itu sering dimaknai meninggalkan seluruh yang berkaitan dengan dunia untuk mengabdikan diri semata-mata kepada Allah. Padahal kalau kita lihat